Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat diterimanya dan bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 2 Sawangan. Selamat mengikuti kegiatan MPLS. Pada materi MPLS kali ini yaitu akan membahas tentang narkoba. Narkoba untuk pembahasan kali ini ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah jenis narkoba menurut proses pembuatannya. Yang kedua, jenis narkoba menurut efek yang ditimbulkannya. Yang ketiga, dampak penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, gejala psikologis yang biasa dialami pengguna narkoba. Yang kelima, faktor pendorong penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir, tahapan resiko penyalahgunaan narkoba. Jenis narkoba menurut proses pembuatannya, yang pertama yaitu adalah zat alami, yaitu jenis zat yang diambil langsung dari alam tanpa proses fermentasi atau produksi. Contohnya ganja, kafein, opium, kokain, bunga kecubung atau bunga trompet dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu semi sintetis. Jenis zat yang diproses melalui fermentasi, contohnya morfin, heroin, alkohol, tembakau dalam rokok dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sintetis, yaitu zat yang dikembangkan untuk keperluan kedokteran untuk tujuan menghilangkan rasa sakit atau analgesik. Contohnya adalah petidin, metadon atau pisepton. Berikutnya jenis narkoba menurut efek yang ditimbulkan. Yang pertama adalah depresan, yaitu efek yang diberikan adalah menurunkan atau menekan kerja susunan saraf pusat. Besarnya efek tergantung dari kemurnian dan jumlah yang digunakan. Beberapa depresan memberi rasa efek euforia atau gembira serta rasa tenang dan nyaman dan tertidur. Yang kedua, stimulan, yaitu efek zat ini adalah merangsang atau meningkatkan kerja susunan saraf pusat dan membuat pengguna merasa lebih segar, lebih waspada dan percaya diri. Zat ini meningkatkan denyut jantung, temperatur tubuh, dan tekanan darah. Efek lainnya menurunkan nafsu makan, pelebaran pupil mata, banyak bicara, gelisah, dan susah tidur. Jenis narkoba menurut efek yang diberikannya yaitu halusinogen, yaitu efek zat yang menyebabkan terjadinya halusinasi atau penyimpangan persepsi dari kenyataan. Pengguna mengalami gangguan distorsi dari persepsi pendengaran, persepsi penglihatan, dan rasa. Misalnya objek kecil menjadi besar, dekat menjadi jauh. Nah, dampak penyalahgunaan dari narkoba secara fisik adalah organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi adalah susunan saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Organ otonom di antaranya adalah jantung, paru, hati, dan ginjal, dan panca indera. Karena panca indera juga di bawah pengaruh dari susunan saraf pusat. Yang berikutnya adalah kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf peti atau perasa, infeksi akut, otot jantung, gangguan peredaran darah, sesak napas, dan sukar untuk bernapas. Selanjutnya, jangka panjang pengerasan jaringan paru, penggumpalan benda asing yang terhirup paru, radang lambung, hepatitis, gangguan sistem reproduksi, HIV, kematian karena overdosis. Secara psikologisnya, tidak dapat berpikir dan berperilaku normal. Beberapa zat membuat agresif dan sulit mengontrol diri. Depresi, paranoid, percobaan bunuh diri, melakukan tindakan kekerasan. Depresi yang sering muncul karena rasa bersalah dan putus asa karena gagal berhenti, ditambah adanya sikap menyalahkan dari keluarga. Gejala psikologis yang biasa dialami oleh pengguna narkoba. Yang pertama, intoksikasi atau keracunan, di mana ketika zat yang digunakan sudah mulai meracuni darah pemakai dan mempengaruhi perilaku pemakai. Ini akan mengakibatkan berpikir lambat, tidak bisa bicara secara normal. Yang kedua,
secara toleransi, istilah yang digunakan saat seorang membutuhkan jumlah zat yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama akibat pemakaian yang berulang-ulang. Yang ketiga, gejala putus obat, yaitu pemakaian mengalami berbagai gangguan fisik, yaitu secara rasa sakit dan psikis karena tidak memperoleh zat yang biasa dipakai. Nah, faktor pendorong penyalahgunaan narkoba yang pertama adalah faktor individu, faktor zat psikoaktif, yang ketiga faktor lingkungan. Faktor individu itu ada aspek biologis dan aspek psikologis. Faktor zat psikoaktif, dengan berbagai alasan seseorang pernah mempunyai pengalaman atas pengaruh zat tertentu yang memiliki efek psikoaktif. Ini dapat memicu penyalahgunaannya. Faktor lingkungan yaitu adalah hubungan keluarga, teman, juga pengaruh dari lingkungan itu sendiri. Nah, tahapan risiko penyalahgunaan narkoba yang pertama adalah risiko kecil, di antaranya sehat secara fisik dan mental, hidup beragama yang religius, mempunyai kemampuan adaptasi sosial yang baik, tidak berlama-lama larut dalam rasa marah atau kecewa, dapat dengan cepat kembali ke emosi normal. Berikutnya mempunyai cita-cita yang rasional dan dapat mengisi waktu senggang secara positif. Tahapan risiko penyalahgunaan berikutnya yaitu risiko besar, di antaranya mempunyai sifat mudah kecewa untuk mengatasi cenderung agresif dan destruktif. Selanjutnya, bila mempunyai keinginan tidak bisa menuntut kepuasan segera. Pembosan, sering merasa tertekan, murung, dan tidak sanggup berfungsi dalam hidup sehari-hari. Berikutnya, suka mencari sensasi, melakukan hal-hal yang berbahaya. Kurang dorongan dari dalam diri sendiri untuk berhasil dalam pendidikan atau pilihan, cenderung makan yang berlebihan. Selanjutnya, mempunyai rasa rendah diri, kecemasan, obsesi, apatis, menarik diri dari pergaulan atau hiperaktif, depresi, kurang mampu menghadapi stres, suka tidur larut malam, juga ada riwayat penyimpangan perilaku seksual secara dini, putus sekolah, dan perilaku antisosial pada usia dini. Di antaranya adalah agresivitas, berbohong, mencuri, mengabaikan peraturan, mulai merokok pada usia ini. Berikutnya, merasa hubungan keluarga kurang dekat. Ada keluarga yang alkoholik atau pemakai obat-obatan. Selanjutnya, yaitu adalah berteman dengan alkoholik atau penyalahgunaan narkoba. Kehidupan agama juga kurang religius. Coba-coba kontak pertama saat remaja. Yang keempat, kadang-kadang setelah tahap coba-coba, sebagian melanjutkan pemakaian sampai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena pemakaian masih terbatas, tidak ada perubahan mendasar, masih dapat bersekolah dan bekerja. Berikutnya adalah ketagihan. Nah, pada saat ini frekuensi, jenis dan dosis pemakaian telah meningkat. Gangguan mental, fisik, dan sosial yang diakibatkan semakin nyata. Nah, itulah mungkin beberapa dari jenis narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian jangan sekali-kali mendekati yang namanya narkoba. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.